pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline. Kita akan lanjutkan segmen trending topik. Kalau tadi trending topik yang pertama kita sudah bahas terkait dengan kasus meninggalnya Pradana Luki. Di trending topik kedua ada sebanyak 5.000 pencarian di mana netizen ini membicarakan terkait dengan Wakil Panglima TNI yang baru. Yang ditunjuk adalah Jenderal Tandjo Budi. Jadi Presiden ini resmi menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI. Dan Presiden Prabowo Subianto mempercayakan jabatan itu kepada Jenderal TNI Tandjo Budi Revita. Posisi Wakil Panglima TNI dihidupkan kembali pada era Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019. Aturan ini sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang kemudian sudah direvisi. Jabatan ini bertugas membantu Panglima TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan dan memastikan terwujudnya interoperabilitas trimatra terpadu. Jadi berdasarkan aturan itu, pemirsa, ada sejumlah tugas dari Wakil Panglima TNI. Tugas-tugasnya ini pastinya perlu diperhatikan ya Febrian, agar tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas dari Panglima TNI. Apa saja Febrian tugas-tugasnya? Tugasnya ini yang pertama adalah membantu pelaksanaan tugas harian Panglima TNI. Yang kedua ini memberikan masukan terkait dengan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, doktrin, strategi militer, serta pembinaan kekuatan dan juga penggunaan kekuatan TNI. Yang tidak kalah penting ini juga harus melaksanakan tugas Panglima jika berhalangan sementara atau tetap. Nah, dia juga memiliki kewajiban dan tugas, yakni adalah menjalankan tugas lain sesuai dengan perintah dari Panglima TNI. Nah, kalau kita lihat kembali kemarin ya, Valeni dan juga pemirsa, setelah dilantik Jenderal Bintang 4 ini, yang sudah Bintang 4 ya sekarang ya, ini mengucapkan rasa syukur acaranya bisa berjalan dengan baik dan juga mengatakan langsung siap bertugas dan juga membantu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Kita akan dengarkan kembali pernyataan dari Jenderal TNI Tandjo Budi Revita, Wakil Panglima TNI. Lancar, semuanya sesuai dengan rencana dan ini juga menjadi salah satu sejarah baru lah. Oke, makasih. Dengan dilantiknya ini Pak, harapannya gimana? Ya, saya bisa membantu Panglima lah. Oke. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI, Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai jabatan Wakil Panglima TNI saat ini kembali relevan. Mengapa? Karena penambahan posisi pimpinan tertinggi diperlukan seiring dengan perkembangan struktur dan juga tugas TNI yang semakin kompleks. Dengan jumlah pasukan yang terus bertambah, kemudian juga struktur komando yang kian meluas, serta beragamnya tugas yang diemban membuat rentang kendali Panglima TNI ini menjadi semakin melebar. Dan disitulah situasi yang menjadi tepat dinilai membutuhkan sosok wakil untuk membantu Panglima dalam mengemban tugas pokoknya, termasuk menghadapi tantangan dan ancaman pertahanan di era saat ini. Meskipun begitu, ia juga menepis kalau ada anggapan akan adanya dualisme atau matahari kembar di tubuh TNI setelah 25 tahun akhirnya posisi Wakil Panglima TNI ini kembali diaktifkan. Kita akan dengarkan kembali, inilah dia pernyataan dari Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin yang merupakan anggota Komisi 1 DPR RI. Signifikan kalau saya lihat itu dari jumlahnya, ya terlihat ada eskalasi jumlah atau peningkatan jumlah yang jauh lebih banyak. Ya, satu, para komandannya pun, Komandan Kopassus, Komandan Marinir diangkat menjadi Panglima, ya karena memang rentang kendalinya lebih luas kan, jadi cocok lah ya. Kemudian juga dilihat dari strukturnya ini, TNI semakin luas, ya jumlah pasukan makin tambah, ditambah juga tupoksinya makin banyak. Jadi sekarang ini saatnya yang tepat kalau kemudian ada Panglima dan ada Wakil. Nah, jangan kemudian debatable, nanti ada dua matahari, tidak ada. Ini bukan pimpinan partai, mohon maaf ya, atau pimpinan di organisasi sipil. Enggak. Kalau di TNI itu wakil manapun, wakil ya, itu bertanggung jawab kepada pimpinan. Jadi wakil kepada komandan. Jadi wakil Panglima TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Jadi tidak akan ada matahari kembar lah, begitu. Mengapa TNI dibesarkan? Ya karena awalnya itu adalah dari ancaman.
Kalau ancaman itu sedikit, ya untuk apa kita memiliki TNI yang besar, ya? Nah, itu sehingga ancaman sekarang ini berubah dari sedang menjadi cukup tinggi, tentu harus direspon. Berarti dari DPR ini menilai tidak akan ada matahari kembar ya, karena sesuai dengan akan bekerja sesuai dengan tupoksi dan juga tugasnya masing-masing. Nah, kita ajak Anda pemirsa untuk melihat background dari Wakil Panglima TNI yang baru dilantik kemarin ini, Jenderal TNI Tandio Budi ini merupakan lulusan dari Akademi Militer tahun 1991. Jenderal Tandio ini mengawali karirnya sebagai komandan dari tim khusus Combat Intelligence Yonif Linut 330 Tridharma pada tahun 1995. Karirnya kemudian berlanjut menjadi Danrindam 9 Udayana tahun 2015 serta Komandan Resimen Taruna Akmil di tahun yang sama. Ya, selanjutnya di tahun 2023 hingga 2024, Jenderal Tandio Budi juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam 4 Diponegoro. Dan sebelum dilantik sebagai Wakil Panglima TNI, Tandio Budi Revita menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letjen. Ini artinya dari bintang 3, Jenderal Tandio Budi ini dibintang 4-kan ya, dari pangkat Letjen menjadi Jenderal. Dan artinya dengan keberadaan dari Wakil Panglima TNI total ada 5 perwira dengan jabatan tinggi bintang 4 aktif saat ini di tubuh TNI. Dan ini juga kalau misalnya kita lihat lagi ya, satu angkatan ya dengan Panglima TNI yang saat ini menjabat, artinya ini bisa dikatakan karena satu angkatan yang sama, pasti koordinasinya juga lebih mudah, apalagi sekarang sudah sama-sama bintang 4. Kita harapkan agar nanti bisa bertugas dengan baik, koordinasinya juga semakin baik, yang dijalin tentunya yang harus diperhatikan apa? Tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita beri dukungan, tapi juga sambil kita pantau terus ya kinerjanya, Valeria. Terus kita kawal ya, Febrian. Dan selanjutnya kita akan sama-sama membahas informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang kemarin ini menjadi Inspektur Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di lapangan Suparlan, Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Jadi dalam arahannya, Prabowo ini sempat menyinggung soal wawasan pertahanan defensif dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Wawasan kita adalah wawasan pertahanan yang defensif. Ada yang mengatakan dalam perang defensif itu tidak bisa menang. Itu bacaan sejarah yang keliru. Kalau kita mempertahankan bangsa kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap bukit, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Seluruh bangsa Indonesia pertahankan. Saudara-saudara, kita tidak bisa ditaklukkan. Dan bagi kita tidak ada masalah. Daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih para tokoh-tokoh nasional hari ini menyatakan diri bagian dari pertahanan rakyat semesta. Nah, karena memang posisi dari Wakil Panglima TNI ini tidak sering kita dengar ya, karena baru dihidupkan kembali, akhirnya warganet juga banyak nih yang berkomentar, termasuk dari platform sosial media X. Kita lihat pemirsa, ini merupakan beberapa komentar dari masyarakat di X. Yang pertama ada dari @papai_96. Ini kayak pantun ya, dia dengarkan ya. TNI lahir dari rakyat, menjadi abdi negara yang digaji oleh rakyat, harus bekerja dan juga mengabdi untuk rakyat, bukan untuk konglomerat. TNI selalu di hati rakyat, itu katanya. Ada remanya ya, semuanya untuk rakyat, bukan untuk konglomerat, tapi harus selalu rakyat yang menjadi prioritas. Kita sepakat ya soal hal ini ya. Kita akan beralih ke tanggapan warganet selanjutnya.
ada dari @abarulamik. Ini singkat padat jelas, Satria Sejati. Ini dia berkomentar soal sosok Wakil Panglima TNI atau arahan dari Presiden Prabowo Subianto ya. Intinya adalah kita sama-sama sepakat bahwa kita semua mendukung TNI agar dapat berfungsi secara optimal ya, menjalankan tugasnya dengan maksimal, baik itu untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar negeri maupun dari dalam negeri ya. Karena kita tahu saat ini TNI juga melakukan panen raya dan lain sebagainya. Semoga semuanya maksimal ya, Febrian. EBG juga mulai diurusin sama TNI ya. Nah, ini juga ada dari @hudakalmula yang mengatakan solid dan kompak untuk Indonesia merdeka yang sejati, bebas dari penjajahan dalam bentuk apapun. Setuju, apalagi kita sedang masuk dalam bulan kemerdekaan ya. Ya betul sekali, jadi turut memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita beralih pemirsa ke tanggapan yang keempat dari @anakdesa107. Dia mengatakan pesan Presiden ini sangat mengena di hati, solid, berbangsa dan rela berkorban untuk kesejahteraan rakyat. Merdeka, luar biasa merdeka ya, karena memang rakyat harus jadi prioritas untuk semuanya. Itu dia ya informasinya dan juga beberapa tanggapan dari masyarakat. Nampaknya juga masyarakat ini excited ya menyambut jabatan baru ini, dan juga kita akan kawal agar nanti jabatannya berjalan dengan baik dan juga efisien agar menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.